Su? How? Kau mau lawan aku pakai apa? Takdir ada di tanganku. Menunggumu. Hanyalah kematian yang mengenaskan. Aduh, Tuan Su, udah lama tak jumpa. Silakan masuk, silakan masuk. Dasar genit. Ini alasannya kamu suruh aku pakai baju cowok. Kita bukannya mau ke marga sekte iblis. Apa ke pavilion bunga? Aku hampir nggak bisa napas tahu. Memang berat buat kamu. Tapi inilah. Menggoda? Kamu jangan-jangan lagi nafsu banget, makanya kesini. Kamu kira aku orang macam apa? Aku suka menggoda, tapi nggak cabut. Mau balas dendam, dengar aku saja. Calo. Ayo. 萧恒，这个段流。 Oh, kan ini Tuan Muda Su? Kok sempat-sempatnya datang lihat para nona? Kakak, hari ini aku ajak saudaraku lihat-lihat dunia. Suruh Huakui, temani aku. Huakui, Tuan, Huakui, lagi datang bulan. Tidak bisa melayani Anda. Anak manja ini pasti sering kesini. Kalau pulangnya hari ini, pasti sudah sering digosok pisau baja. Padahal aku masih berharap banyak padanya. Mau ajak masuk sekte, saya nggak pakai. Buruan, aku masih ada urusan penting. Oh, iya juga. Kedatanganku kali ini. Tiap kali, dia selalu haid. Rolin, ini kebetulan banget kan? Mana aku tahu. Hayang pihak. Kamu nanti tahu. Dalam cerita aslinya, sang bunga, anak kaya selalu mendekati. Selalu ditolak. Karena si bunga ini bukanlah wanita cantik biasa. Dia sebenarnya adalah ketua sekte iblis yang berlatih ilmu jahat. Oh, jadi dia benar-benar haid? Atau sedang latihan ilmu Dewa Bunga Matahari? Ilmu Dewa Bunga Matahari? Dia ketua sekte iblis. Kamu tuh anak kaya. Kok tahu hal-hal kayak gitu? Lin, lihat. Ini markas sekte iblis. Kayaknya aku salah paham sama kamu. Tapi, kamu jauh lebih berani dari yang kupikir. Gadis-gadis, ayo kerjain si playboy ini. Kudengar sekte iblis suka menghisap darah pria. Cepetan kabur! Kalian, beri dia pelajaran yang bagus. Bu Madam, suruh ketua sekte kalian keluar. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Suhao, ketua sekte mereka, itu master. Kamu pergi dulu. Lihat tuh, Saudaraku marah. Panggil ketua keluar. Ada yang mau kutanyakan padanya. Brengsek, nggak tahu diri. Ketua sekte, tak bisa kamu temui. Aku tahu ketua kalian itu cowok jorok. Dia di dalam pakai baju cewek latihan. Cepat panggil dia keluar. Ingat ketua, serang. Tebal. How? Besok kaya, nggak guna. Di mana kamu tahu lokasi markas besar sekte kami? Hey, Xiao Ershen. Kamu juga di sini? Wow, kamu mau mati? Berani sekali datang ke sini cari mati. Anak manja, aku nggak ngomong sama kamu. Mudah kok, gampang aja. Gampang. Aku udah berlatih di sini puluhan tahun. Belum pernah ada yang tahu tempat ini. Sebenarnya gimana? Kamu tahu lokasinya? Ketua sekte iblis itu nggak cuma level tertinggi, racunnya juga aneh banget. Ketua level tertinggi susah dihadapi. Tapi dia kuriga, kalau gitu gampang urusannya. Bro, berkat kamu, aku nggak nemu tempat ini. Anak manja, kamu ngelantur apa sih? Xiao Hao, kamu khianat. Aku. Kenapa sedang diam-diam? Kenapa aku khianati sekte iblis? Aduh, lihat nih aku sampai babak belur. Lihat nih, gara-gara kejadian ini, kayaknya aku ingat kepala. Maaf banget ya. kamu ini benar-benar nakal banget. Aku balas dendam buat kamu. HM, anak kaya. Omongannya sembarangan. Tapi ternyata dia sangat peduli padaku. Siapa suruh balas dendam? Mending urusin dirimu sendiri dulu. Kalian cukup! Yuli, awalnya kamu itu milikku. Kenapa kamu ikut anak muda ini? Xiao Hao, siapa milikmu? Kamu pura-pura suruh satu kelompok kejar aku, lalu sok-sokan nolong aku. Orang licik, pengecut. Kau tahu semuanya. Tian Xiaozong adalah kartu terakhirku.
Kamu cuma bisa menginginkanku. Aku adalah petarung tingkat tertinggi. Bisa gabung Tian Xiaozong. Lupakan. Belum pernah lihat orang setega ini. Baik. Berarti kamu yang cari masalah. Kepala suku, kalau aku bunuh mereka, aku otomatis gabung Tian Xiaozong langsung sukses bersama sekmu bangun kejayaan. Oh, kalau kalian nggak mau bilang gimana tahu lokasinya, aku akan bunuh kalian semua. Lalu pakai metode pengejar jiwa. Kalian ngomong. Besar sekali ambisinya. Hari ini belum tentu siapa yang mati. Suhao, kamu pergi dulu. Laporkan ke Tian Xiaosek. Masalah besar. Aku tahan mereka di sini. Jangan biarkan mereka berhasil. Kamu, bakatmu luar biasa. Bisa mewarisi ilmu tertinggi sekte kita. Dengan begitu, aku nggak punya penyesalan untuk sekte. Gadis kecil, kamu selalu ngomong soal mati. Cuma 2 ahli puncak, gampang kok. 2 ahli puncak. Kamu bilang gampang? Anak muda, sombong, siap mati. Ketua, hati-hati. Anak ini punya senjata rahasia. Berbahaya. Menghadapi kalian, bahkan nggak perlu pakai energi. Ayo, serang bareng. Yoi. Suhao ini, kok hebat banget sih? Energi. Tidak mungkin. Suho kok bisa punya kekuatan dalam sebesar ini? Kenapa aku kalah lawan kamu? Kenapa? Kenapa aku merasa selalu hidup di bawah bayanganmu? Karena nanti kamu mati. Baru tahu alasannya. Akhirnya ketemu. Kamu. Tangkap semua anggota sekte iblis. Gawat. Suat, kok kamu ada di sini? Nikmatin hidup santai baru beberapa hari. Gak mau dipaksa kaisar wanita tugas lagi. Tentu saja. Kurma Bordi. Anak manja. Tetap saja nakal. Kamu gak bisa bunuh aku. Guruku yang agung akan keluar. Walaupun kamu sehebat apapun, tetap bakal mati. Bukan, Master. Bertingkahlah baik. Bawa semuanya. Kamu nggak apa-apa. Aku kembali lapor ya mulia. Aku bakal cari kamu lagi nanti. Aku gak apa-apa. Kamu lanjut aja. Permisi. Selamat untuk host. Berhasil membasmi iblis dan melindungi masyarakat. Dapat hadiah undian berlian 1 kali. Kedua kali, menyelamatkan nyawa Yun Liu. Dapat undian perak 3 kali. Undian berlian. Gak nyangka dapat barang bagus. Undian. Selamat, kamu dapat skill tubuh emas abadi, aktif 30 menit sehari. 1 jimat pengungkap kebenaran, 1 set peralatan barbecue modern, dan 1000 paket bahan hotpot. Wah, tubuh emas abadi. Kemampuan dewa yang bikin kamu tak terkalahkan 30 menit. Walau Grandmaster Misterius itu datang, kalah pun masih bisa kabur. Jimat pengungkap kebenaran cuma bikin orang jujur. Kurang berguna sih. Tapi dapat barbecue dan hotpot. Mantap banget. Ayo Nona Yun, pulang makan hotpot. Barbecue juga. Bocah nakal ini singkirkan sekte iblis yang meresahkan puluhan tahun. Kalau bukan dia, aku pasti sudah mati di tangan sekte iblis barusan. Dia pasti berbakat luar biasa. Bagaimanapun, aku harus bawa dia ke sekte Tianxiao. Teruskan ilmu bela diri. Aku datang. Tunggu aku. Markas utama sekte iblis benar-benar disingkirkan? Kok bisa? Gawat! Sisa aura ahli istana masih terasa. Zhou Haoxi sampai itu tertangkap lagi. Sepertinya tinggal 1 cara terakhir. Tak tahu apa tujuan kedatangan Senior Xiao? Jadi kenapa harus tarik ulur? Aku datang dengan itikat baik. Pangeran dari dulu kan. Ingin takhta kerajaan besar.
Langsung to the point. Ya. Buktikan niat baikmu. Pangeran Zhao Hao dari Zhao menyamar dan berlatih di Wu Besar. Sekarang dia dikurung ahli istana di penjara langit. Pangeran cuma perlu ambil dia keluar. Zhao akan tekan dengan pasukan. Bantumu menjatuhkan Ratu. Gampang ngomongnya. Zhao itu negara kecil, mana bisa ancam Wu Besar. Kalau tidak, mana mungkin kirim pangeran keluar buat belajar. Menurutku, jurus pria tampan ke Gao. Yang mulia, cukup biarkan sang ratu digulingkan oleh para pejabat. Lalu negara Zhao bisa ikut turun tangan, bantu Anda naik tahta. Bagaimana selain itu? Su Hao, sebaiknya yang mulia hati-hati. Dia sangat dekat dengan sang ratu. Siapa anak manja itu? Tapi cara kita pecahkan masalah ini pakai anak manja itu buat menjatuhkan sang ratu. Bangku, pikir gimana? Bagaimana? Panggangannya belum matang. Cuan, panggil dua anak rakus itu bantuin. Oh, baik. Aku panggil Jenderal Yang dan Nona Zhao sekarang. Kamu punya bakat? Masa mau hidup malas-malas seumur hidup? Boleh tanya, Yun. Kalau aku ke Tian Qiaosong, terus apa? Latihan pedang bareng kami. Kamu dan Wu Qingqi bisa jadi master besar. Kalau jadi master, nanti bisa ngapain? Tentu aja. Jadi pahlawan, membasmi kejahatan. Oh, jadi belajar bela diri buat berbuat baik. Makin nggak perlu, aku tiap hari udah berbuat baik, tujuan udah tercapai. Kamu... Buatku jadi pahlawan nggak tergantung status atau kemampuan martial. Pahlawan sejati harus layak dengan 8 huruf ini. 8 huruf apa? 下之大者, demi negara, demi rakyat. Pahlawan sejati demi bangsa rakyat. Pernah ada seorang pahlawan bermarga Guo. Sejak kecil sangat bodoh. Tapi orang seperti inilah. Belasan tahun menahan serangan, puluhan ribu pasukan tak bisa menaklukkan kota. Keluarganya gugur dalam pertempuran pertahanan kota. Orang ini layak disebut guru besar. Jadi ternyata si playboy ini punya niat mulia seperti itu. Aku tak bisa membiarkanmu pergi. Memutuskan Apa? Pakai KB. murid seperti kamu, pasti kami terima di Tianxiao. Aku terima kamu jadi murid perwakilan guruku. Adik, kamu nggak bakal bisa kabur. Kamu penuhi satu syaratku, baru aku anggap kamu kakak. Syarat apa? Kakak akan coba penuhi keinginanmu. Aku pakai baju seksi. Gadis suci pakai ini, auranya kelihatan banget. Pakai ini, aku bakal anggap kamu kakak senior. Baju apa ini? Pakai ini? Mau latihan pedang sama aku? Kamu jangan bohongin aku ya. Tenang aja, kalau kamu pakai baju ini buat ngajarin aku bakal latihan sama kamu siang dan malam. Penipu. Tunggu aja ya. Udah setengah hari, kok belum kelar juga? Kakak senior, mulai sekarang, kamu beneran kakak seniorku. Adik junior. Bajunya sempit banget. Pakainya gini. Pas banget, kak senior. Kamu ke dalam. Ajarin aku dulu. Kamu ngomong apa sih? Aku pakai ini biar kamu latihan pedang. Bener. Jangan mikir aneh. Penipu, kamu kasih stocking hitam ke cewek lain juga? Baju unik ini? Penipu. Siapa lagi cewek genit ini? Jangan-jangan dia pelacur dari rumah bordir yang kamu bawa pulang? Kamu bilang? Aku apa? Stop. Jangan ribut. Aku ngajak kalian makan enak. Kalau mau ribut, keluar saja. Kamu siapa? Aku ini murid nomor 1 dari Tianxia Sect. Yang jenderal. Dendam ini aku simpan. Yang Liu. Kok bisa sedekat itu sama playboy ini? Jauh saja. Playboy lagi. Tanpa satu sayang yang berat buat aku.
Kenapa si playboy ini bisa bikin saintis dari Tian Xiaosek? Tertarik juga. Wanita di sekitar Wanggu makin banyak. Sampai ada juga sang ratu. Hari ini aku harus bertindak. Tuan Muda, hotpotnya sudah datang. Anak kaya, apa lagi yang baru kamu bawa? Hehe, ini hotpot. Dan ini sate kambing. Ayo, coba dulu. Daging panggangnya enak banget. Sinaka, nggak nyangka kamu punya bakat kayak gini. Bikin badan terasa hangat dan geli, enak banget. Anak kaya. Enak. Tentu saja. Hei, jangan rebutan. Masih banyak kok. Warner, kamu juga sini makan. Kita semua orang sendiri. Ya, Tuan Muda. Dia bilang, aku orang sendiri. Hei, jangan cuma makan doang. Ini anggur Xinjiang baru dari pabrik Araku. Lah. Bersulang. Semuanya mabuk. Anjing dan si kakak kan betapa. Yuk, harus repot-repot bawa mereka pulang buat istirahat. Siapa duluan yang harus dibawa? Pasti dia bakal malas. Anta, aku dulu. Memang nggak kuat minum, tapi tetap nekat. Jadi, kamu dulu ya. Kenapa? Apa aku terlalu galak ke dia selama ini? General yang kalau begitu mau tanding sama aku, biar lega. Dengan senang hati. Kemana mereka semua pergi? Jangan pergi. Oke, aku nggak pergi. Kamu mabuk. Aku menyesal. Sungguh menyesal. Aku seharusnya nggak nurut sama Johao buat putusin pertunangan sama kamu. Kamu masih marah sama aku? Aduh, aku udah maafin kamu dari lama. Kok kamu sekarang malah aktif? Kayaknya keberuntungan gue datang. Udah tidur. Sia-sia semangatnya. Kakak senior, kenapa kamu kesini? Jenderal yang dipanggil Ratu. Guru besar semakin banyak. Curiga konspirasi. Soal ditangkap, kita nggak tahu mereka mau ngapain. Pasti mereka mau ambil langkah nekat. Adik Junior. Aku beneran harus balik ke sekte buat lapor. Bawa bantuan ke Ratu. Kamu buat marah. Guru besar, aku paling khawatir sama kamu. Tenang aja, Kak. Adik, sebelum pergi, masih ada hal paling penting yang belum aku lakukan. Itu adalah menitipkan diriku padamu. Kak, di sini ada orang. Gak masalah. Tidur. Kakak, Pergi, sudah pagi. Adik Junior. Adik, begini. Pergi. Jaga dirimu. Kakak, senior, aku akan merindukanmu. Jaga diri baik-baik ya. Pergi cepat, pulang cepat. Ya. Ya, pinggangku. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu sudah bangun?
Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu bohong. Jangan pikir aku nggak tahu apa-apa. Gue ini juara 1, semua buku udah gue baca. Lihat penampilanmu hari ini. Semalam ulahmu. Bukan, salah paham. Nggak ngapa-ngapain. Tapi Gue nggak marahin kok. Kamu harus ingat datang ke rumah gue buat melamar. Ya, kamu nggak nyalahin gue. Padahal gue emang nggak ngapa-ngapain. Bukan. Buku apa sih yang kamu baca seharian? Kok aneh-aneh semua? Anakku, haha. Anakku, kamu bikin ayah punya keturunan. Cewek-cewek semalam itu semuanya udah kamu dapetin kan? Apa-apaan? Ayah, gue juga pengen. Tapi apa gue kayak gitu? Bukan gitu? Kamu ayam diha. Nah, jangan bercanda sama ayahmu. Ayo, cepat ikut gue. Atau panggilmu. Satu. Ha. Biasanya dia langsung datang sendiri kan? Kenapa ini resmi banget? Negara Zhou sudah kirim pasukan ke Riau. Kalau nggak bisa tangani, lupakan duduk di tahta. Sekarang mereka benar-benar butuh kamu. Ayah, jangan macam-macam dulu ya. Takhta Dawu itu rumit banget. Ayah nggak bakal bisa atur. Buat apa capek-capek? Kamu dan Ratu kasih aku cucu laki-laki saja. Semua selesai kan? Ayo cepat pergi. Oke. Asal ayah nggak cari masalah. Si master besar mau ganggu kita. Saya. Yang mulia, Chow kirim 300.000 tentara. Mereka datang dengan agresif. mengirim 300.000 tentara. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan negara tanpa ragu. Mereka mau apa? Apa? Jelas, untuk membantu aku memaksa kau turun tahta. Asal kau berani kirim pasukan melawan, aku akan menuduhmu mengabaikan rakyat. Menghamburkan pasukan. Pertahanan istana kini lemah. Semua keputusan ada padaku. Yang mulia, negara kecil saja berani melanggar batas. Tidak tahu diri. Yang mulia, jangan biarkan. Yang mulia, kirim pasukan. Negara kecil berani. Zhao hanyalah musuh yang sudah kalah. Yang mulia, izinkan saya memimpin 100.000 tentara untuk mengalahkan mereka semua. Yang mulia, jangan kirim pasukan. Anak manja ini akhirnya datang. Entah kenapa. Kalau dia ada, aku jadi tenang sekali. Amba Su Ao menghadap Yang Mulia. Su, hao, anak manja. Berani mengacau urusan raja. Nanti kau dihukum. Berdirilah. Kursi. Tunggu. Yang mulia, dia tak lutut saat menghadap. Pelanggaran besar. Kenapa masih diberi kursi? Aku saja masih berdiri. Su Hao tak berlutut karena aku izinkan. Kenapa? Apapun yang kulakukan, haruskah aku jelaskan padamu? Yang mulia, aku hanya merasa dia tidak hormat padamu. Tidak ada maksud lain. Dia Paman Ratu, penjahat besar lain di novel Wu Lingwang. Hidup lebih lama dari kami. Ayahanda mengincar takhta Dawu. Hayam pihak nggak hormat calon istri gue. Gue aja yang ajarin lo. Wu Lingwang. Jauh kirim pasukan. Kamu buru-buru minta raja ikut perang. Tidak takut jebakan? Atau ajak raja masuk perangkap? Kalau begitu, ini berarti ingin memberontak dan merebut tahta. Si anak manja ini bilang aku, Raja Wuling, mau memberontak. Apa yang dikatakan Su Hao memang masuk akal. Tadi beberapa orang memang sengaja mendukung Raja Wuling buat perang. Raja Wuling, kenapa menatapku? Mungkinkah? Benar. Bagaimana? Dia tahu, dia kan cuma anak manja. Paman Raja, aku lagi tanya kamu, kenapa ragu? Yang tua ini tidak ragu. Benar. Kenapa harus buru-buru membantah? Bingung. Orang keras kepala ini. Kenapa Anda begitu suka padanya? Cuma penasaran saja. Benar-benar licik. Memberontak sudah dilempar, tapi dibalas santai. Paduka, hamba cuma tak suka negara kecil ini berkuar saja. Sekarang pasukan Zhao sudah sampai di gerbang kota. Tokoh besar misterius di kota buat kerusuhan diam-diam. Bertindak sembarangan memang terlalu gegabah. Lebih baik kita pikirkan matang-matang dulu. Paduka? Bijaksana? Paduka,
Kenapa mendengarkan ucapan nakal itu? Kalau kita nggak kirim pasukan, nanti saat kota jatuh, segalanya sudah terlambat. Su Hao, menurutmu bagaimana? Perdana Menteri dan anaknya bersekongkol dengan Raja Wuling berkhianat. Walau belum tahu Raja Wuling bekerja sama dengan siapa, tapi keinginannya merebut tahta dan berkhianat pasti. Selama kita melawannya, pasti bisa melindungi Dao. Hamba lapor, Paduka, di perbatasan Dao ada pasukan besi penjaga utara. Berjaga, kas negara, penuh. Tidak ada krisis pangan. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Kita tak punya alasan buat perang sama mereka. Paduka, Howard benar. Wuling Wang. Mau bertarung? Silakan sendiri. Tapi kalau nanti kamu menyesal, tidak ada yang buka pintu buat kamu. Ah? Kamu ada benarnya juga. Paman, suruhmu maju bertarung. Paduka bercanda dengan saya. Saya ini tua. Bisa ikut bertempur di medan perang, tapi Paduka tidak kirim pasukan. Mengapa Raja Wuling hari ini bertingkah aneh? Paksa saya kirim pasukan. Tapi Su Hao justru keras melarang. Jadi saya tidak kirim pasukan. Lihat apa yang dia rencanakan. Raja Wuling, Su Hao, masuk akal. Saya tidak kirim pasukan. Sampaikan titah saya, kerahkan tentara perbatasan, perkuat pertahanan kota. Siap, Paduka. Baik. Paduka percaya pada omongan anak muda nakal ini saja ya. Apa maksud Raja Wuling? Ini. Paman Raja, bicara saja sepuasnya. Katakan saja. Baik, janji Paduka ya. Saya mau laporkan Perdana Menteri dan anak Su Cheng Su Hao malapetaka negara, kacau istana. Baginda memanjakan selir laki-laki dan pelayan favorit militer dan pemerintahan. Memalukan Kaisar Dao. Selia dan pelayan favorit. Baginda jatuh hati pada anak muda nakal ini. Pantas saja Baginda terus memanjakan anak muda nakal ini. Tua, bengkak. Aku akui cara kritikmu ke aku memang unik. Tapi kalau kau bilang aku ini selir laki-laki, percaya nggak? Aku habisi kau sekarang juga. Jangan dekati. Anakku, kalau benar orang tua ini sampai mati ketakutan karena kamu, urusan ini makin sulit dijelaskan. Duduklah. Semuanya bisa lihat sendiri. Anak ini benar-benar nakal. Ditambah wajahnya tampan, jadi sang ratu membiarkannya semaunya. Amanat Kaisar. Kalau Kaisar wanita D, gagal atau lalai, bersihkan penguasa di sekitarnya. Impeachment. Serahkan taht. Hiam biha. Orang tua, jangan kira aku nggak tahu apa rencana busukmu. Anak manja, berani buat kekacauan di militer. Peduli, tahu. Sekarang pasukan Bajajau datang. Kalau Kaisar tidak kirim pasukan, meninggalkan Dewi, dalam bahaya. Kamu cuma selir laki-laki. Mati. Kamu ngotot memaksa yang mulia berangkat perang. Pasti ada niat tersembunyi. Kalau cukup dengan memperkuat perbatasan, Raja Wuling, apa sebenarnya niatmu? Ya. Anak manja, jangan fitnah aku. Pejabat. Jangan percaya omongan pelawak itu. Aku nggak begitu. Aku punya jimat kebenaran. Biar kamu langsung ketahuan aslinya. Kamu bilang nggak? Nanti ketahuan. Pemuda kaya, aku tidak merasa bersalah. Kamu ngomong apa? Baik Raja Wuling, aku mau tanya. Kenapa kamu memaksa Kaisar mengirim pasukan melawan musuh? Haha, tentu saja buat tekan bareng negara. So, jatuhkan ratu. Saat kacau. Raja Wuling ingin memberontak. Hahaha, ya, tahta Dao seharusnya milikku. Ada apa ini? Semuanya, Raja Wuling sudah ngaku. Semua rahasia dibeberkan. Kaisar penggal Raja Wuling. Biar nggak ada musuh dalam. Jauh pasti mundur. Prajurit, tangkap Raja Wuling. Badut dan penguasa bodoh. Pasti kalian pakai sihir jahat. Bangsawan sekalian. Dia membujuk yang mulia. Bunuh paman Kaisar. Anak ini. Rubah jahat bisa hancurkan negara. Jangan bantu kejahatan. Raja Wuling benar. Bagaimana mungkin Yang Mulia percaya pada anak manja? Yang Mulia, mohon berikan kami alasan. Kenapa keputusan bodoh? Aku tak percaya, keras kepala. Yang Mulia, pikirkan baik-baik. Yang mulia, pertimbangkan. Jio, berani memaksa istana. Mau alasan? Baik, kalau begitu aku tanya. Siapa yang menyelesaikan masalah pengungsi Dao? Siapa?
menenangkan tentara tua lemah di perbatasan. Siapa yang menyumbang makanan dan uang di kas negara? Apakah perbuatan anak Perdana Menteri? Si manja. Tentu saja Suhao tanpa dia. Kalian menteri nggak tahu ambil gaji di mana? Tanpa dia menjaga pasukan perbatasan, mana mungkin ada zaman damai seperti sekarang? Sudah masuk wilayah. Ciao. Ayah. Aku cuma bantu orang. Aku malu dengar kamu bicara. Siapa berani ikut Wang Wuling mencemarkan pejabat setia saya? Sekarang aku langsung kirim dia pergi. Tidak berani. Mohon ampun, Yang Mulia. Kami tertipu, Wang Wuling. Pergi sana. Aku nggak mau lihat kalian. Ya. Wang Wuling, masih ada yang mau kamu bilang? Kok bisa begini? Balik ke sini sekarang. Wang Wuling dituduh berkhianat, masuk penjara istana, hukum mati. Wangko nyonya penguasa. Aku ini pamanmu. Kamu nggak boleh bunuh aku. Berhenti. Guru Agung. Dia campur urusan duniawi. Kamu datang. Sampai aku harus turun tangan. Kamu udah nggak ada gunanya. Grandmaster ini adalah Xiaolao di novel itu. Orang misterius bantu tokoh utama. Suhao, sekarang kamu takut kan? Roda hidup berputar. Kadang atas, kadang bawah. Jangan remehkan anak muda. Guru aku. Xiaolao turun tangan sendiri. Kalian semua harus sujud sama aku. Kamu harus bayar 1000 kali lipat. Takut sama kamu. Suhao, ini bukan saat sokwa. Orang-orang, panggil Jin Yue lindungi aku. Cuma berapa kali puncak? Mau hadang aku? Semuanya mati aja. Guru naga. Hayam Piha, para ahli istana semua sudah kuhabisi. Ratu, sekarang yang bisa kamu lakukan hanya bisa menyerah. Kamu Grandmaster, berani campur urusan dunia? Takut dikejar aliran benar dan hancur selamanya? Apakah aku akan takut? Tunggu aku ganti rezim. Menyatukan dunia. Melatih ilmu Swallowing Heaven. Siapa lagi yang bisa melawan aku? Guru, semua wanita ini mau aku miliki. Dan kerajaan dunia ini juga jadi milikku. Zhao Hershen, apa kamu nggak sadar kamu juga pion guru kamu? Apa? Brengsek, kamu masih berani adu domba? Tidak percaya? Kenapa Raja Lima Roh langsung dibunuh? Apa kamu nggak sadar? Dia cuma memanfaatkanmu. Kalau enggak, kenapa dia terus-menerus melindungimu? Status guru besar yang luar biasa. Malah mau membantumu naik ke puncak dengan mudah. Xiaohao, jangan dengarkan provokasinya. Kita bertemukan karena takdir. Bakatmu luar biasa. Aku ingin meneruskan ilmunya. Semuanya harus lakukan. Zhao Retian sering dibantu orang misterius. Kocik Xiao. Kakek Xiao membantu dia untuk menipu generasi muda berbakat jadi boneka reinkarnasi. Dia penjahat utama cerita. Xiaohao, gurumu memang tidak bohong padamu. Meski nanti yang sukses besar itu kamu, tapi itu hanya tubuhmu. Kamu yang asli sudah lama musnah. Jiwa dan raga. Jiang! Kenapa tahu rahasia ini? Sebaiknya cepat jujur saja. Adik seperguruan, kamu nggak apa-apa. Kakak senior bawa ketua lindungi kamu. Kakek Xiao punya 9 kehidupan kekuatan. Harus andalkan aku sendiri. Ketua sekte iblis? Ternyata kamu sembunyikan identitas ini bertahun-tahun. Kalian lagi. Beberapa orang jalan lurus suka ikut campur. Iblis, ketua sekte, ini wujud aslimu. Gak mau bareng aku raih kejayaan bersama Guru, aku nggak mau. Mati. Tuan rumah memujuk tokoh utama asli untuk kembali ke jalan yang benar. Berhasil berbuat baik, ubah akhir cerita asli, dapatkan undian dewa. Undian, selamat, kamu mendapatkan 1 RPG dan 100 peluru anti-tank. menemukan boneka sempurna. Suhao, izinkan saya membantu meraih kejayaan. Anakku. Orang tua ini aneh banget. Jangan kejar kejayaan. Kamu tetap jadi anak nakal saja. Ayah, kamu kira aku bodoh? Orang tua itu reinkarnasi 9 kali.
Jadi boneka X bisa kuasai ilmu menelan langit, aku nggak tertipu. Itu bukan keputusanmu. Sistem mengaktifkan Dewa Suci. Hati-hati. Hao. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, sakit banget. Yang mulia, sembunyi. Kamu punya tubuh yang luar biasa. Setelah menerima pukulanku, kamu tetap nggak apa-apa. Hahaha, aku dapat harta. Nih, Harta apaan? Mati aja lo. Senjata rahasiamu memang hebat, tapi aku sudah pelajari ilmu perlindungan lain. Energi internalku hampir nggak habis. oke, tunggu aja. Jangan pergi. Anak manja, masih mau kabur? Kamu nggak bakal bisa kabur. Kalian pikir bisa menghalangi aku? Mundur semuanya. Penjahat, Anton yang mulia, pergi dulu. Master Song, bentuk formasi. Kakak, formasi kalian. Minggir cepat. Jangan halangi aku. Kamu menghalangi aku. Ini lagi-lagi barang baru ya. Ini RPG, senjata mematikanmu. Kamu suka banget ngomong kata-kata aneh gitu. Aku penasaran, dari mana sih itu semua? Penasaran? Pati, tahu. Gak mau bilang. Nanti aku hisap jiwamu habis-habisan. Dan ku ambil tubuhmu. Aku tahu. Ayo, sini. Kali ini kamu pasti mampus. Tua bangka. Untung saja, energi pelindungku sudah habis. Tanpa pelindung energi, mau sombong apa lagi? Jangan bunuh aku. Harta 9 kehidupan. Semua buat kamu. Oh, di mana? Kuburan tua luar kota. Kasih semua, lepaskan aku. Baik, bicara selesai. Ayo lanjutkan perjalanan tenang. Monster tua yang misterius seperti ini bisa ditaklukkan oleh Suhao. Iblis yang kita Tian Xiaosheng kejar selama ini dilumpuhkan Suhao. Ya, kalau enggak, kita bahaya hari ini. Anak manja punya kemampuan. Baginda, kalian nggak apa-apa kan? Kami baik. Untung ada kamu. Baginda, saya sudah membantu mengatasi masalah besar ini untuk Anda. Bagaimana mau memberi hadiah ke saya? Tidak ada hadiah bisa diberikan. Tidak ada jabatan. Bener. Tapi bagus juga, jangan beri saya tugas berat apapun. Saatnya saya menikmati hidup sebagai anak manja. Tapi kamu sudah berjasa besar. Masa nggak dikasih hadiah? Kamu bilang nggak ada hadiah. Uang atau jabatan memang nggak ada hadiahnya. Jadi, aku putuskan berbagi kekuasaan denganmu. Aku kasih diriku buat kamu. Oh, Anakku, ngapain kau bengong? Ratu, mau jadi istrimu. Si Dawu ini aku yang tentukan. tentu. Kak Wang, terus kita harus gimana? Itu tergantung dia sendiri. Penjahat, kamu pernah melamar di rumah jenderal kami. Jangan sampai ingkar janji. Kalau tidak, Kak Wang, kan sebelumnya kita sudah sepakat. Kamu mau datang ke rumahku untuk melamar. Hahaha, baik. Nggak ada yang kurang. Haha. Adek, kakak seperguruan kayaknya hamil. Dasar nggak bertanggung jawab. Kamu nggak boleh kabur. Aku mau jadi kakek. Aku jadi ayah. Selamat mengalahkan musuh terbesar dan menyelamatkan semua orang. Berbuat baik dapat undian Hong Huang. Undian Hong Huang apa? Undian. Selamat, kamu dapat pintu ganda bisa bolak-balik ke dunia nyata. Aku bisa kembali? Cuma ganti baju, perlu selama itu?
Suamiku, kami semua sudah datang. Tempat yang kamu bawa kami beneran sehebat itu? Aku pasti ajak kalian keliling dunia. Coba semua makanan enak. Suami bagus, suamiku kamu terbaik. Suamiku, kamu memang terbaik. Haha.